Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Inri di sini. Nah, kali ini aku akan mengangkat tema yang agak sedikit berat. Semoga setelah melihat video ini teman-teman menjadi tercerahkan, kemudian mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, tema yang mau aku angkat ini adalah tema yang sering banget teman-temanku sendiri tanyakan ke aku karena aku berprofesi sebagai seorang advokat. Nah, mereka selalu bertanya, mengapa, dan mengapa advokat itu membela orang yang nyata-nyata salah. Nah, yang mau aku jawab di sini, yang mau aku berikan penjelasan di sini, advokat itu membela orang yang nyata-nyata bersalah itu bukan semata-mata ingin membebaskan kliennya dari segala tuntutan hukum, bukan. Tetapi lebih kepada untuk melindungi hak-hak klien sendiri secara hukum. Jadi meskipun dia nyata-nyata bersalah, dia juga mempunyai hak-hak secara hukum. Contohnya aja seperti ini teman-teman, mudahnya seperti ini. Misalnya klien aku melakukan tindak pidana pencurian biasa. Nah, tetapi yang dituntutkan ke dia itu tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Nah, itu pasalnya sudah beda dan tuntutan hukumannya pun juga udah beda. Jadi di sini peran advokat itu sangat penting. Supaya apa? Supaya klien kita juga dilindungi hak-haknya secara hukum dan mendapatkan keadilan dari penegak-penegak hukum. Jadi kalau misalkan klien kita melakukan tindak pidana pencurian biasa, ya pasal yang harus dia terima juga tindak pidana pencurian biasa, bukan pencurian dengan pemberatan. Seperti itu. Karena pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan itu unsur-unsurnya pun udah beda. Kalau pemberatan katakanlah unsur-unsurnya misalnya ada di malam hari dilakukannya, kemudian mengakibatkan korban, dia melukai korban karena dia ingin mengambil milik orang lain itu, terus kemudian dia merusak barang milik orang lain yang hendak dicuri itu. Nah, itu unsur-unsurnya. Terus kemudian misalkan contoh yang lebih mudah yang lain lagi. Ketika klien aku misalnya dia melakukan tindak pidana penganiayaan. Jadi dia melakukan hanya tindak pidana penganiayaan ringan, tetapi dia dikenai tuntutan tindak penganiayaan berat. Nah, itu udah beda. Tuntutannya, hukumannya pun udah beda. Jadi peran advokat di sini dia harus teliti, dia harus jeli supaya apa? Supaya hak-hak dari kliennya sendiri tidak dilanggar secara hukum. Jadi klien kita pun juga mendapatkan keadilan secara hukum. Jadi misalkan klienku itu melakukan tindak pidana ringan, nah itu dia juga harus mendapatkan tuntutan hukum sesuai dengan tindak pidana yang dia lakukan. Jadi bukan penganiayaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau penganiayaan yang mungkin mengakibatkan kematian. Itu udah beda hukumannya, tuntutan hukumannya. Nah, mudahnya seperti itu teman-teman. Jadi kenapa advokat itu
membela orang yang nyata-nyata bersalah, jadi bukan semata-mata ingin membebaskan kliennya itu dari tuntutan segala macam tuntutan hukum, bukan, tapi semata-mata karena ingin melindungi hak-hak kliennya itu secara hukum. Karena kalau kita kembalikan ke arti dari keadilan itu kita bisa lihat ke banyak pendapat, tapi aku mau mengambil pendapat yang mungkin awam bagi teman-teman. Di sini keadilan adalah memberi kepada semua orang apa yang pantas mereka dapatkan. Jadi kalau klien kita itu melakukan tindak pidana, misalnya tadi pencurian ringan, ya dia harus mendapatkan pasal yang sesuai dia dapatkan, yang harusnya dia dapatkan, bukan yang memberatkan dia seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Tetap dukung aku dengan subscribe di channelku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih positif, lebih bermanfaat, dan menambah pengetahuan, dan tentunya juga menghibur teman-teman semuanya. Sebelum aku pamitan, aku mau memberikan kata-kata mutiara dulu. Keadilan adalah memberi kembali kepada semua orang apa yang pantas mereka dapatkan. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya, teman-teman. Tetap jaga kesehatan di tengah pandemi COVID seperti ini, teman-teman. Bye-bye, teman-teman.